Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya membuat video saya membeli sebuah senapan angin Mauser OD 32 mm. Ketika itu saya cuma mereview produknya secara singkat saja, apa saja fitur-fitur yang ada pada produk senapan Mauser yang saya beli tersebut. Tapi hari ini saya mau mereview pihak penjual seller daripada produk senapan yang saya beli tersebut, yang mana senapan itu pada akhirnya rusak, memiliki beberapa kerusakan yang cukup fatal sehingga tidak bisa digunakan. Hari ini senapan itu berada di bengkel di sini, dan ini adalah larasnya, salah satu part yang bermasalah di bagian senapan tersebut. Saya mau sedikit cerita mereview tentang seller penjual senapan angin tempat saya beli. Namanya Armada Rifle Indonesia. Teman-teman boleh cari account-nya, followersnya atau subscribernya di YouTube cukup banyak. Punya website juga untuk penjualannya, yang mana itu membuat kita cukup percaya bahwasanya ini adalah seller yang amanah dan bisa kita percaya untuk membeli produk senapan angin di situ. Sebenarnya mereka memang tidak bermaksud untuk menipu bahkan ya, tapi kelalaian-kelalaian yang mereka lakukan ketika melayani kita sebagai pembeli menyebabkan kerugian kepada kita sebagai pihak konsumen. Oke, saya cerita. Yang pertama, saya pernah bertanya ke pihak Armada Rifle apakah di situ memiliki garansi. Garansinya ada 3 tahun garansi servis dan 3 kali 24 jam garansi return, pengembalian barang. Yang mana garansi return ini jika dalam 3 hari teman-teman, ini barang setelah kita tes dan sebagainya bermasalah, baik akurasinya ngacak atau ada part-part yang tidak berfungsi di situ, maka boleh di return, kemudian produk akan diganti baru. Kurang lebih seperti itu. Kemudian oke lah, ketika dengan syarat produk harus dibikinkan video ketika unboxing. Video ketika unboxing saya kirim, saya buat, tidak ada masalah awalnya ketika itu. Hari pertama unboxing selesai, kemudian saya pasang itu senapan, saya coba. Di hari keduanya, jadi barang ini tiba Minggu sore. Jadi orang kargo sampai di sini Minggu sore, saya buka, kemudian videonya saya kirim Senin. Karena hari Minggu itu hari libur. Seninnya saya kirimkan video unboxing sebagai syarat untuk klaim garansi tentunya. Kemudian setelah saya coba, kemudian saya rakit pompa PCP-nya. Kemudian saya coba untuk mengisi angin daripada si senapan. Di manometer yang tertera itu awalnya 1700 PSI. Jadi pada manometer yang tertera di senapan itu 1400 kalau saya nggak salah. Kita 1400 atau 1500. Yang mana kalau saya pengen isi di 2000 atau 2500 itu tentu saja masih bisa. Kemudian saya coba. Saya pompa. Saya hitung ya 40, 50. Udah 50 kali ini manometer nggak jalan-jalan. Ini manometer nggak jalan-jalan. Ini saya yang nggak ngerti cara pompa, atau ada tombol di manometer yang harus dihidupkan terlebih dahulu, atau bagaimana. Saya kontak admin. Ini manometer tidak berfungsi. Bagaimana solusinya? Kurang lebih chat WA-nya nanti saya paparkan. Saya tanyakan. Kemudian tidak dijawab teman-teman. Tidak dijawab pertanyaan tentang manometer yang tidak berfungsi itu. Kalau nggak salah hari berikutnya atau bagaimana, saya tanyakan lagi tentang si manometer ini. Diminta kirimkan videonya. Kemudian saya kirimkan video kasusnya. Saya ceritakan semua. Saya cobakan pompa, saya kirim juga video saya pompa. Tidak bertambah juga. Tidak dibalas juga. Jadi si manometer tidak dibalas sama sekali. Bahkan sampai hari ini udah di hari keberapa ini? Ke-6 atau ke-7. Ke-5 atau ke-6 mungkin. Di hari ke-5 atau ke-6. Kemudian berikutnya kasus masih di dalam hitungan 3 hari yang harusnya masa garansi return ya. Mimis mampet atau macet. Yang awalnya saya sebagai pegiat awam yang tidak tahu apa-apa, ketika kasus mimis macet, saya nggak tahu, kemudian ada 2 atau 3 mimis yang macet di dalamnya, sehingga ketika saya tembak, saya nggak tahu kan mimis keluar atau enggak. Sehingga pada akhirnya si mimis ini macet lah. Si mimis ini macet, saya kontak admin, ini gimana solusinya? Dia bilang tusuk pakai pesikat laras. Saya tusuk keras, saya bilang keras, nggak bisa, saya bilang. Kemudian dia bilang coba tembakkan, nggak bisa, saya bilang nggak bisa ditembakkan, nggak bisa ditusuk. Terus oke, nggak dibalas-balas lagi. Ya kita kan nggak tahu kan, ini kerusakannya apa, mimis macet ini kenapa. Saya sebagai orang awam nggak tahu sama sekali nih. Kemudian setelah tidak ada penjelasan, akhirnya saya carilah teknisi senapan angin di wilayah saya.
mau nggak mau, karena nggak ada pilihan. Si pihak Armada Rival tidak memberi solusi, tidak memberi penjelasan, bahkan si manometer yang di awal saya tanyakan sampai hari ini bahkan belum dijelaskan, yang ternyata memang betul rusak gitu loh. Setelah kemarin saya bawa ke teknisi, ya rusak, sudah mereka perbaiki. Kemudian akhirnya kasus mimis macet ini saya bawalah ke teknisi bengkel senapan angin terdekat. Yang sebenarnya ini kan nggak boleh, karena ketika dibuka, itu garansi sebenarnya menjadi bermasalah, menjadi tidak bisa diurus. Tapi kita tanyakan ke si admin, tidak ada solusi. Kita tidak tahu, ini produk barang rusak nih. Kita tanyakan solusi ke admin, nggak ada solusi. Dia bilang rusak juga nggak. Pokoknya nggak. Yang si manometer, kalau dia bilang misalkan, oh itu rusak mas, oh saya bisa klaim, oh ini bisa garansi berarti kan. Tapi dia juga nggak jawab tentang manometer yang rusak. Kemudian ketika mimis mampet, itu dia salahkan saya yang ketika mimisnya macet pertama itu harusnya langsung dikeluarin. Ya saya nggak tahu, saya bilang. Kemudian oke lah, singkat cerita saya cari teknisi di sini, dia buka. Ini larasnya. Kemudian dibuka, dia keluarkan mimis yang tersumbat di sini. Kemudian setelah itu dia ceritakan ke saya apa yang menyebabkan mimis itu macet di senapan. Jadi di sini ada seal teman-teman. Ini tempat kita memasukkan mimis sebenarnya. Ada seal di bagian sini. Dia bulat karet gitu kan. Dudukan tempat seal itu bubutannya tidak dalam, tidak bagus. Sehingga seal itu tidak kokoh berada di sana, kata dia. Itu yang menyebabkan seal ini gampang lepas. Sealnya gampang lepas, sehingga ketika seal lepas, angin akan bocor di sini. Itu yang menyebabkan mimis tidak terdorong sempurna oleh angin, sehingga dia mampet di sini. Itu kata si teknisi pertama. Saya tanya, terus solusinya apa bang? Nggak ada solusi, karena larasnya bermasalah, dia bilang. Satu-satunya solusi adalah mengganti si larasnya ini. Karena dudukan seal di sini yang bermasalah. Dan mau sampai kapanpun ganti seal, kasusnya tetap akan seperti itu. Kurang lebih dia bilang gitu. Seal akan lepas dan mimis mampet lagi. Saya WA si admin, saya tanyakan. Terus dia bilang, kan sudah masih ada klaim garansinya pak, dia bilang. Intinya gitu. Klaim garansinya masih ada, silakan kirim lagi barang ke sini, nanti seal-nya kami ganti, dia bilang. Saya jelaskan, yang bermasalah bukan seal-nya yang lepas, intinya begitu. Tapi dudukan seal di dalam laras ini, itu yang bermasalah, menyebabkan seal itu tidak kokoh di sini, sehingga kena angin sedikit dia lepas. Saya bilang begitu, dan ini kesalahan produksi, saya bilang. Dan tidak dijawab pada hari itu, sehingga saya jam 2 atau setengah 3 siang lah hari itu. Tidak dijawab sampai pada akhirnya ketika tidak ada jawaban, saya bilang, ini kan harusnya masih masuk garansi return ya, cuman karena tidak pernah dijawab dari era manometer di hari kedua, sampai sekarang hitungannya malah klaim garansi, klaim service, saya bilang. Karena tidak ada jawaban di hari itu, pada mereka tutup jam 4, jam setengah 3 udah nggak dibalas. Ya pada akhirnya saya cari teknisi lain bahkan teman-teman, dan saya ceritakan kasusnya, dan mereka sepakat. Teknisi kedua pun menceritakan, seal di bagian ini bermasalah. Jadi dudukan seal di tempat loading mimis ini bermasalah. Teknisi kedua pun menjelaskan hal yang sama. Oke, tadi sedikit terpotong karena memori handphone saya penuh. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Cerita saya tentang pembelian senapan angin ini. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita sebagai konsumen ketika membeli sebuah produk memang harus sangat berhati-hati ya dengan seluk-beluk dan aturan-aturan rules yang diberikan oleh produsen dan bagaimana kita mengikuti itu. Pertama tentu kita mesti selektif mencari penjual-penjual yang amanah terhadap produk-produk yang ingin kita beli. Yang kedua adalah dari sisi produsen. Hal ini saya sampaikan kepada pihak Armada Rival sebagai bentuk kritikan saya untuk ke depannya, sehingga tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan seperti saya. Kami bukan orang kaya yang bisa beli uang dibuang 1 juta, 2 juta, 3 juta, kemudian barangnya rusak, kemudian kami santai-santai saja, enggak. Bahkan kita minjam uang, ada hutang di situ untuk membeli produk tersebut. Kawan-kawan daripada Armada Rival perlu disimak ini. Pertama adalah tolong tingkatkan quality control produk kalian. Sebelum barang dikirim, manometer itu kan harusnya udah dicek sebelum barang dikirim karena diisi angin. Kemudian juga kasus ini berarti cuma ngetes tembakan 1 atau 2 kali. Karena 1 atau 2 kali ya dia belum bermasalah. Tapi dia tembakan ke belasan atau puluhan kali, dia udah nggak kuat nahan, maka dia lepas.
quality control tolong ditingkatkan teman-teman. Karena bagi kami orang yang perekonomiannya menengah ke bawah, uang segini lumayan loh gitu loh. Jadi kita nggak beranggapan ini uang yang beli produk gagal produksi kemudian oh ya sudahlah santai, enggak. Ada kekecewaan besar di hati kami. Quality control tolong ditingkatkan. Yang berikutnya adalah teman-teman dari Armada Rival ini, ketika masa kita bertanya produk, itu fast responnya luar biasa. Jadi di hari ketika saya mengontak admin daripada Armada Rival ini teman-teman, ada beberapa penjual senapan angin lain yang juga saya hubungi di pagi yang sama. Saya tanyakan, Armada Rival adalah yang paling fast respon ketika itu. Jadi saya berpikir, oh ini yang paling fast respon, mungkin rezeki saya di sini, ya sudah. Ini yang saya ambil dengan harga yang relatif kurang lebih sama. Di Armada Rival, saya pilih untuk membeli produk ke Armada Rival. Ini apa lagi? Kemudian, mohon maaf. Kemudian setelah barang sampai, itu malah slow responnya luar biasa. Saya tidak tahu ya apakah ini disengaja untuk mengulur waktu garansi return. Saya tidak ingin berburuk sangka sebenarnya, tapi itu yang saya alami. Sebelum membeli, ketika kita menanyakan produk, itu fast responnya luar biasa. Karena saya membandingkan dengan seller yang lain. Wah, luar biasa. Cepat sekali, cepat tanggap sekali gitu loh. Setelah barang sampai, slow responnya luar biasa. Bahkan terkadang pertanyaan kita tidak dijawab seperti kasus manometer yang di awal tadi. Nah, kurang lebih seperti itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam hal ini teman-teman. Sehingga tidak ada di antara kita pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan pagi tadi sebenarnya pihak Armada Rival meminta saya untuk mengirim ulang produknya lagi. Nanti oke lah kalau memang seandainya dicek ada permasalahan saya return. Terus saya bilang udah terlambat. Kenapa? Karena ini barang sudah saya antar ke bengkel senapan angin di sini dan udah dibongkar. Dan sudahlah saya percayakan saja ke bengkel di sini, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Oke lah, biar saya yang tanggung kerugiannya sendiri gitu loh. Biar saya yang tanggung kerugiannya sendiri. Sebagai seorang muslim teman-teman, sebagai seorang muslim, saya ikhlaskan uang yang sudah saya gunakan untuk pembelian teleskop, pompa, dan sebagainya yang baik. Tapi saya tidak ridho terhadap produk yang rusak ini. Jadi kalau teman-teman Armada Rival ini seorang muslim dan berkenan untuk mengganti setiap part unit yang rusak untuk saya perbaiki, saya terima. Jika tidak, maka saya tidak ridho fit dunia wal akhirah gitu. Jadi silakan nanti kita tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian juga perkara quality control. Tas senapan yang saya beli, itu saya satu kali sandang talinya langsung putus. Oke lah, itu aksesoris part yang oke lah rusak, nggak masalah. Kemudian juga magazinnya rusak. Itu juga oke lah, nggak masalah. Tapi senapan yang rusak, ini part yang paling sangat-sangat merugikan kami sebagai konsumen teman-teman. Sekian saja, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua, saya dan teman-teman sebagai konsumen, dan pihak Armada Rival sebagai produsen, penjual atau seller dari produk yang kalian jual. Tolong untuk memperbaiki lagi servis kalian, pelayanan kalian, kemudian bertanggung jawab atas setiap produk-produk yang telah kalian jual kepada kami konsumen. Sehingga kami tidak merasa dirugikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.